Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten. Jumpa lagi di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat, yaitu kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan bahasa pemrograman PHP, atau kita lebih mengenal lagi nanti sintak atau script ya, dari PHP. Nah, intinya tujuan daripada kita mempelajari bahasa pemrograman PHP ini, rekan mahasiswa dapat melakukan suatu pemrosesan data kan, untuk menjadi suatu output ya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke. Langsung saja di sini PHP itu adalah merupakan singkatan dari recursive dari PHP Hypertext Processor ya, yang mana di sini jelas ya dari bahasanya juga di sini adalah sintak atau teks yang untuk dapat melakukan suatu pemrosesan data. Nah, di dalam bahasa pemrograman biasanya kita akan mengenal yang namanya sintak. Sintak ini tidak boleh kita salah menggunakan, karena akan fatal akibatnya. Nanti bisa jadi program yang kita buat error atau mengalami bugs, atau juga output yang dihasilkan dari pemrosesan datanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Oke. Nah, pertama kali dibuat oleh Rasmus ya, Lodorf pada tahun 1994. Nah, jadi PHP itu tergolong bahasa pemrograman yang cukup baru ya dibanding dengan pemrograman lain, karena ini 1994 baru dibuat atau diperkenalkan oleh Rasmus Lodorf. Nah, kemudian biasanya di dalam bahasa pemrograman PHP ini setiap suatu statement atau perintah yang dibuat di dalam bahasa pemrograman diakhiri dengan simbol titik koma. Nah, ini hati-hati ya di dalam pemrograman PHP itu, kalau salah simbol, salah ya titik koma aja ya, akan membuat program itu akan menjadi error. Oke. Nah, kemudian di dalam PHP juga memiliki case sensitive, artinya besar kecilnya akan berpengaruh, ya kan? Akan berpengaruh. Biasanya besar kecil ini akan berpengaruh ketika kita memanggil suatu variabel, konstansa, fungsi dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi harus sama persis ya nilai variabelnya atau nama variabelnya atau konstansanya atau fungsinya dengan yang dibuat ya. Namun tidak case sensitive untuk identifier built-in dari PHP. Artinya di sini built-in itu yang sudah dibuat secara default ya oleh PHP sendiri. Oke. Nah, di dalam PHP ada cara penulisan script ya. Dalam bahasa pemrograman itu nggak sembarangan kita ketikan ya, itu ada penulisan script atau aturan di dalam penulisan script di PHP sendiri. Nah, untuk memulai script awal atau memulai perintah awal atau membuka suatu codingan baru, biasanya diawali dengan simbol yang di samping sini ya, ada simbol tanda kurung siku buka tanda tanya, kemudian ditutup ya dengan kurung tanda tanya, kemudian kurung siku tutup. Ini kalau di tag HTML itu kan pakai HTML kurung siku HTML ya, kemudian isinya apa, lalu ditutup dengan slash ya, kurung siku slash HTML biasanya. Kalau di PHP kita menggunakan ini simbolnya untuk memulai projectnya. Atau bisa juga dengan seperti ini ya. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah ini ya, simbol kurung siku buka tanda tanya PHP. Ya, ini tergantung versi PHP-nya. Kalau versi yang terbaru itu harus disertai dengan
kalimat PHP ya di belakangnya, kurung siku buka tanda tanya PHP, kemudian ditutupnya tetap sama dengan tanda tanya kemudian tutup. Oke, ada juga yang menggunakan script language ya, kemudian di dalamnya isi PHP kemudian diakhiri dengan slash script. Tapi yang berwarna merah ini yang kita akan terus gunakan ya. Kalau di dalam modul nanti tidak ada PHP-nya, mohon untuk dituliskan PHP setelah tanda tanyanya. Oke. Contoh, misalkan ini script untuk menampilkan suatu karakter ya, output ya, string, yaitu dengan kalimat hello world. Maka di sini ada kurung siku kemudian tanda tanya lalu tulis PHP echo. Nah, perintah echo ini adalah untuk print ya, untuk menampilkan ya. Biasanya ini menampilkannya adalah di dalam suatu web browser. Artinya ketika kita menggunakan bahasa pemrograman HTML PHP ya kan, nah, itu berarti yang jadi apa namanya ya, readingnya atau yang untuk untuk yang ngereadnya, untuk menampilkannya itu ada di browser ya kan. Kalau kalian mungkin sudah pernah belajar mengenai bahasa pemrograman lainnya, biasanya dibuka ya di dalam, kalau sifatnya adalah desktop ya dibuka lagi di aplikasi tersebut. Tapi kalau misalkan berbeda dengan bahasa pemrograman PHP. PHP itu ya untuk menjalankannya, untuk merunningnya itu bisa menggunakan web browser gitu ya. Nah, ini sintaknya ya. Ini basic sintaknya ketika kalian memulai program itu ya. Kalau kita belajar basic dasar itu ya harus bisa menampilkan satu string biasanya. Echo hello world gitu ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan string, otomatis kita gunakan tanda kutip 2 ya, yang mengapit di dalam stringnya, isi stringnya gitu ya. Kutip kemudian diakhiri dengan titik koma seperti yang tadi disampaikan, lalu ditutup dengan tanda tanya kemudian kurung siku tutup. Maka hasilnya ketika di running di dalam browser, nah browsernya ini yang dulu ya, kalau dulu masih pakai apa namanya Explorer ya. Kalau sekarang sudah ya, kita sudah banyak menggunakan browser-browser lain seperti Chrome ya, Mozilla ya, Opera. Tapi saya rekomendasikan ke rekan-rekan mahasiswa gunakan Chrome ya, karena lebih enak lah kalau kita menggunakan Google Chrome. Nah, hasil daripada runningannya ya kan, ketika dijalankan maka ini yang muncul hello world. Jadi artinya kalian sudah bisa mengetikkan atau menuliskan hello world untuk ditampilkan di dalam web browser. Begitu ya, sama seperti halnya di dalam HTML yang sudah saya paparkan di pembahasan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian PHP juga bisa diintegrasikan dengan script HTML. Nah, beda ya bahasa pemrograman PHP, HTML ya. Aturannya pun berbeda. Nah, namun bisa diintegrasikan karena kedua-duanya adalah base-nya adalah web. Ya. Aplikasinya berbasis web. Artinya bisa di combine atau diintegrasikan antara PHP dengan HTML. Nah, tentunya ketika kita mau menampilkan datanya dari PHP, otomatis kita masukkan PHP-nya itu dari dalam body ini, ya. Di dalam body diapit diapit oleh body, ya, dan diakhiri dengan slash body. Nah, kemudian pernyataannya atau script PHP-nya bisa dituliskan seperti ini. Siku buka tanda tanya PHP eso saya mahasiswa UBP Karawang, kutip karena string ya, kita menggunakan kutip. Kalau string atau string itu apa ya, kalimat, nanti kita bahas juga mengenai tipe data ya. Titik koma kemudian ditutup dengan tanda tanya kurung siku gitu ya. Nah, ketika di running nanti otomatis ini juga akan menampilkan saya mahasiswa UBP Karawang, tapi dalam format ya, extension belakangnya itu bisa menggunakan extension HTML gitu ya.
Oke, nanti kita praktekkan ya. Nah, berikutnya di dalam PHP kita mengenal juga yang namanya variabel. Apa itu variabel? Dan bahkan di setiap bahasa pemrograman pun kita pasti mengenal yang namanya variabel. Variabel ini digunakan untuk menyimpan sebuah value, data atau informasi. Yang nantinya variabel ini kita analogikan bahwa variabel itu adalah suatu tampungan data. Oke ya. Contoh misalkan kalian punya satu gelas ya. Gelas itu adalah suatu tempat ya, tempat misalkan di mana kita bisa memasukkan value di dalam gelas tersebut atau nilai di dalam gelas itu atau apapun data yang kita masukkan di dalam gelas tersebut. Misalkan kita masukkan value-nya adalah air. Nah, maka di dalam gelas tersebut pasti isinya adalah air. Nah, isi air ini bisa berubah-ubah ya kan, bisa berbeda-beda, bisa air tawar, air manis, air teh ya kan, kopi di dalamnya seperti itu ya. Jadi variabel itu intinya dia hanya menampung value atau nilai dari data atau informasi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nama variabel diawali dengan tanda dolar. Nah, setiap variabel di dalam PHP itu harus diawali dengan sintak dolar ya, simbol dolar. Nah, kemudian panjang tidak terbatas, artinya kalian bisa menuliskan variabel ya mau bebas ya, mau sepanjang jalan kenangan juga bisa ya. Ya, tapi untuk pembuatan variabel nggak perlu panjang-panjang lah ya. Oke. Nah, kemudian ada aturan lagi di dalam pembuatan variabel. Di sini setelah tanda dolar ini diawali dengan huruf atau underscores. Itu boleh. Ya. Boleh huruf atau underscores, ya, underscore. Ya, karakter berikutnya bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu yang diperbolehkan. Karakter ASCII dari 127 sampai 255. Nah, ini ya yang diperbolehkan itu setiap variabel ya yang dibuat harus diawali dengan huruf atau underscore. Tidak boleh langsung angka ya. Misalkan dolar 1, itu nggak boleh. Itu nggak valid di dalam pembuatan variabel. Variabel itu harus diawali, kalau tidak diawali dengan underscore ya berarti langsung dengan huruf ya. Huruf bukan angka ya. Nah, setelah satu huruf saja kesananya angka ya boleh. Yang penting diawali dengan huruf atau underscores. Gitu ya, bisa dipahami ya untuk variabel. Kemudian bersifat case sensitif. Ya, tadi besar kecilnya harus benar. Jadi ketika kalian membuat misalkan ada variabel X, ya kan, misalkan kalian buat dolar X. Nah, X-nya ini besar kecilnya akan berpengaruh. Ketika kalian membuatnya dengan huruf besar, ketika di print out, ketika di esokan ya kan, ketika mau ditampilkan isi daripada variabelnya, maka ya harus memanggilnya pun harus sesuai dengan karakter hurufnya yang karakter yang dibuat di dalam variabel tersebut. Kalau hurufnya huruf besar ya pada saat isi out pun ditampilkannya pun harus hurufnya besar ketika kita mau memanggil variabelnya. Begitu ya maksudnya case sensitive. Oke, tidak perlu dideklarasikan ya. Ini nggak perlu dideklarasikan. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Awas, hati-hati, variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Misalkan saya mau buat variabelnya UBP Karawang, dolar UBP spasi Karawang, itu nggak boleh. Ya, harus digabungkan atau boleh menggunakan underscore. Paham ya? Bisa dipahami ya, tidak boleh mengandung spasi. Nah, ini yang disebut dengan tabel ASCII ya. Nah, ini banyak sekali ya. Oke, nggak penting lah ya. Yang penting kalian pemahaman terkait dengan ini ya, dengan sintak-sintak PHP. Oke, berikutnya di dalam bahasa pemrograman apapun pasti ada yang namanya tipe data. Nah, untuk di PHP sendiri ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tipe data. Ya, ini 7 tipe data yang perlu kalian ketahui secara basically. Oke. Nah, tipe data itu adalah suatu nilai, ya kan, atau jenis, ya, jenis daripada datanya atau jenis dari nilainya. Ada boolean, ada integer, ada float, ada string, ada array, ada object, ada null. Nah, itu adalah tipe, ya. Tipe itu kan jenis lah, ya, jenis data. Ya, ini kita harus paham tipe datanya. Oke. Nah, ini data tipe, ya. Ada integer and string. Ini seperti ini, ya. Jadi lebih jelasnya di sini. Oke. Tipe data yang pertama adalah tipe data string. Ya, sebuah string adalah rangkaian karakter dari seperti hello dunia, ya kan, dari 2 karakter itu disebut dengan string. Ya kan, dari berbagai macam karakter, kemudian digabungkan jadilah suatu string. Ya, atau katakanlah string itu suatu kalimat gitu, ya. Nah, jadi yang seperti tadi, ya, hello dunia, ya kan, atau hello world, nah itu adalah tipe datanya string. Nah, biasanya string itu harus diapit oleh tanda kutip. Nah, ketika kita mau men-cout kan, mau menampilkan data hello dunia ini, maka otomatis dia harus diapit di dalam tanda kutip ini. Oke, ya. Sebuah string dapat berupa teks dalam tanda kutip, ya. Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Artinya boleh tanda kutip, atau yang tunggal itu biasanya petik, ya, tanda petik gitu, ya. Kalau dulu saya belajar di SMP, SMA gitu. Ya, kalau kutip tuh yang 2, kalau petik itu yang 1 gitu, ya. Ya, entah kalau misalkan rekan mahasiswa mengartikannya ya kutip tunggal, ya bisa juga, ya, begitu, ya. Boleh menggunakan kutip tunggal, boleh juga menggunakan kutip 2 gitu, ya. Nah, kemudian tipe data string ini seperti ini, ya, contohnya. Ya, ini variabel, ya, ada namanya variabel X, isinya adalah hello world. Oke, ya, tanda seru. Ini diapit dengan kutip 2. Kemudian variabel Y kita buat namanya hello world tapi dikutip 1. Nah, tetap di ujungnya harus dengan titik koma gitu, ya. ESO, ya kan, ESO variabel X. Nah, maksud daripada tadi, ya, case sensitif itu ketika di sini kita buatkan X-nya itu huruf kecil, maka ketika di ESO kan di sini gunakan juga variabel X-nya juga menggunakan variabel dengan huruf kecil juga. Begitu, ya, maksud saya. Kalau di sini kita tuliskan huruf besar, otomatis ini tidak akan bisa dipanggil karena sifat daripada PHP itu adalah case sensitive. Begitu, ya. Besar kecilnya harus valid, harus benar. ESO X artinya ESO ini adalah untuk menampilkan. Ya, jadi tidak perlu ditulis lagi hello world di dalam menampilkan datanya. Kita cukup panggil nama variabelnya saja, ya kan. Berarti di variabel X itu dia memiliki value atau nilai, isinya adalah hello world dengan tipe datanya adalah tipe data string. Begitu, ya. Nah, kemudian ESO lagi BR. Nah, ESO BR ini, sintak BR ini adalah untuk baris baru, ya. Kalau kita belajar di dalam HTML itu BR itu adalah untuk kita membuat baris baru seperti yang sudah dijelaskan di dalam modul, ya. Makanya nanti kita akan praktekkan juga HTML-nya, ya. Karena banyak sintak-sintak tag-tag HTML yang digunakan juga di dalam PHP gitu, ya. Begitu, ya. BR kemudian ESO variabel Y. Nah, berikutnya adalah isi dari variabel Y, yaitu hello world tanda seru lagi. Artinya ketika di running di dalam browser, ya, tampilannya adalah seperti ini, hello world, hello world. Hello world yang pertama itu dihasilkan dari variabel X,
sedangkan hello world yang kedua dihasilkan dari variabel y. Begitu ya, bisa dipahami mungkin ya. Oke, next. Berikutnya tipe data integer. Tipe data integer adalah angka non desimal ya. Jadi angka non desimal itu integer tidak bisa ada titik ya, ada komanya ya kan. Misalkan saya mau buatkan angka desimal, misalkan 52,7. Nah, itu tidak bisa menggunakan tipe data integer karena tipe data integer ini harus memiliki nilai yang bulat. Ya, artinya tidak ada pecahan di dalam integer ini. Kemudian aturan untuk bilangan bulat, di sini integer harus memiliki setidaknya 1 digit. Ya, mulai dari 0. 0 juga bisa menjadi satu bilangan desimal. 1 digit, kemudian integer tidak harus memiliki titik desimal. Integer dapat bersifat positif atau negatif, artinya bisa juga minus gitu ya, minus 100, minus 20, minus 30. Nah, itu boleh. Nah, ya. Kemudian bilangan bulat dapat ditentukan dalam desimal basis 10, heksadesimal basis 16, oktal basis 8, atau biner basis 2. Dalam contoh berikut ini ada x, variabel x adalah bilangan bulat. Ya, PHP-nya adalah dibuatkan vardam. Vardam itu adalah untuk menentukan jenis tipe datanya ya, untuk menampilkan jenis tipe datanya. Kemudian mengembalikan fungsi tipe data dan nilainya. Ya kan, fungsi tipe datanya dan nilainya. Jadi fungsi tipe datanya itu apa? Nama tipe datanya itu apa? Kemudian nilai dari x-nya berapa? Begitu ya. Contoh. Nah, nanti kita akan jelaskan contoh ini ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai bilangan desimal, heksadesimal, oktal atau biner. Atau biner. Nah, ini ya. Desimal itu basis 10 ya kan, mulai dari 0 sampai 9 ya, itu disebut dengan bilangan desimal. Kemudian bilangan biner itu terdiri dari 2, yaitu 0 dan 1, atau kalau orang elektro itu bisa disebut dengan arus lemah, arus tinggi ya kan, atau hidup dan mati ya, true atau false. Itu biasanya dibuatkan dalam bentuk biner. Kemudian oktal itu basis 8 mulai dari 0 sampai 7 ya. Kemudian heksadesimal itu 16 ya. 0 sampai 9, kemudian 10 dibuatkan ke dalam bentuk karakter A, B, C, D, E, F. Ini yang disebut dengan heksadesimal. Nah, bisa kalian pelajari lah ya terkait dengan basis bilangannya. Oke. Nah, tipe data integer. Nah, seperti yang tadi dibahas bahwa di dalam contoh tadi ya, variabel x itu memiliki nilai integer. Di dalam nilai integernya yaitu ada 5985 ya. Nah, ini tidak menggunakan tanda kutip ya, karena dia bentuknya bukan string tapi integer. Integer itu nggak perlu dikutip. Kalau dikutip ya jadinya string. Oke ya. 5985 vardam. Nah, vardam ini adalah mengembalikan nilai, artinya jenis script vardam ini adalah untuk menampilkan tipe data yang ada di dalam variabel x gitu ya. Tipe datanya apa? Gitu ya. Vardam ini dia bisa mengetahui isi daripada variabel x itu tergolong ke dalam jenis apa, integer kah, string kah, ya kan? Itu bisa dibuatkan dengan menggunakan script vardam. Ini sebenarnya script untuk tes saja ya, untuk mengetahui saja tipe datanya apa. Kemudian setelah di running ya, karena di sini vardam kemudian dipanggil variabelnya, maka di sini ditampilkan isi variabelnya. Kayak 5985 dengan tipenya adalah integer, begitu ya. Oke. Berikutnya adalah tipe data float. Nah, sebuah float atau floating point number adalah nomor dengan titik desimal atau nomor dalam bentuk eksponensial ya, eksponensial ya.
dalam contoh berikut ini adalah variabel X adalah pelampungnya atau penampungnya, kemudian PHP Vardam seperti yang tadi dibahas ya, untuk mengembalikan fungsi tipe datanya dan isi dan nilainya, ya kan. Ini yang seperti yang tadi, cuman di sini kita yang perlu ditekankan adalah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tipe data float itu adalah nomor dengan titik, artinya bisa digunakan sebagai bilangan desimal. Bilangan yang memiliki titik ya, misalkan atau koma ya, misalkan 32,5. Nah, itu bisa menggunakan tipe datanya adalah float atau bilangan pecahan ya. Oke, kemudian contohnya seperti ini ya. Oke, X isinya adalah 10.365. Vardam dia akan mendeteksi bahwa isi daripada variabel X itu adalah berjenis float, ya kan. Kemudian ditampilkan juga nilai value-nya yaitu 10,365 gitu ya. Ini untuk tipe data float. Nah, berikutnya tipe data boolean. Sebuah boolean mewakili dua kemungkinan, true dan false, true atau false. Ya, misalkan X sama dengan true, kemudian Y sama dengan false. Nah, biasanya ini digunakan untuk Untuk menentukan suatu proposisi ya. Proposisi itu ya, kalau di dalam program itu tidak ada istilah error karena proposisinya udah benar gitu ya. Kalau proposisinya sudah benar berarti ya tidak error program tersebut. Atau katakanlah contoh misalkan suatu pop-up di dalam program. Jadi ketika kalian mengisi data, misalkan contoh ya, di dalam suatu login, ketika kalian loginnya gagal ya, di situ harus ada pop-up yang menentukan bahwa login kalian gagal gitu kan ya. Nah, kalau misalkan username dan passwordnya memang sudah benar, kemudian program menampilkan gagal ya, berarti ada permasalahan di dalam programnya. Tapi ketika program yang dibuat dapat memasukkan username dan password yang valid ya kan, kemudian hasilnya pun valid ya, berarti dia dalam proposisi yang true atau benar, begitu ya. Ini tipe data boolean. Berikutnya adalah tipe data array. Sebuah array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Artinya array ini kayak semacam suatu rak ya. Rak ya, tempat penampungan yang banyak gitu ya. Tapi disekat-sekat gitu ya. Kayak rak lah, semacam seperti itu ya. Atau kalau di perusahaan itu suka ada namanya locker gitu ya, bahasanya locker ya kan. Banyak sekali. Nah, array itu bisa menampung banyak locker di dalam satu variabel. Nah, makanya di sini tipe datanya adalah array ya. Nah, di sini sebuah array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nah, artinya di dalam satu variabel isinya itu banyak sekali ya kan, bisa lebih daripada satu nilai ya kan, bisa lebih daripada satu nilai. Pada contoh di sini misalkan ada variabel mobil, berikut adalah array PHP dump-nya, kemudian menampilkan fungsi tipenya. Nah, di dalam variabel mobil ini memiliki nilai yang berbeda-beda ya kan. Contoh, nah ini ya, variabel car. Nah, di sini variabelnya namanya car ya. Kalau bahasa Inggris car. Nah, kalau bahasa Indonesia mobil gitu ya. Di sini dituliskan variabelnya dengan menggunakan bahasa Inggris yaitu cars. Cars sama dengan array. Nah, biasanya ditulis dulu ya, array gitu kan. Array, kemudian array itu biasanya ada di dalam kurung. Ya, seperti ini ya, di dalam kurung. Dan pasti array itu memiliki tanda kutip dan titik koma untuk pembatasnya. Ya kan, contoh misalkan di sini ada array Volvo, ada BMW, ada Toyota. Nah, ini ya sintaknya harus ada kutipnya, harus
diakhiri dengan satu kutip berarti satu array, kemudian titik koma untuk membatasi array yang lainnya, isi array yang lainnya, kutip lagi, kemudian BMW, kutip lagi titik koma, kutip lagi Toyota. Nah, jadi di sini ada berapa nilai? Ada 3 ya, 1, 2, 3 nilai dalam satu variabel. Vardam, nah, array ternyata isinya ada 3 ya, mulai dari array. Nah, array itu dihitung dari 0 ini kan. Ini array 0 isinya adalah string 5 ya, 5 ini adalah 5 5 huruf ya, yaitu Volvo. Kemudian string array kedua ya dengan nilai 1 isinya adalah string dengan jumlah karakternya ada 3 ya. Kemudian yang kedua string ketiga ya, array ketiga ya, dengan nilai 2 karena dihitungnya dari 0 ya, 0 berarti ini 1, 2, 3. String 6 isinya ada 6 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Toyota gitu ya. Karena ini menggunakan string ya, maka ada titik kutipnya ya. Kalau kita tidak menggunakan string ya bisa menggunakan koma gitu ya. Oke, begitu. Itu adalah tipe data array. Nah, berbeda ya dengan tipe data yang lain. Kalau array itu dia bisa lebih daripada satu value atau nilai yang dimasukkan dalam satu variabel. Berikutnya adalah tipe data objek. Sebuah objek adalah tipe data yang menyimpan data dan informasi tentang cara mengolah data tersebut. Dalam PHP sebuah objek harus secara eksplisit ya kan dinyatakan. Pertama kita harus mendeklarasikan kelas objek. Untuk ini kami menggunakan kata kunci kelas ya, sebuah kelas adalah struktur yang dapat berisi properti dan metode. Jadi di dalam tipe data objek ini ya kita menggunakan suatu kelas. Nah, kelas ini adalah sebagai objek ya. Di dalam bahasa pemrograman pun ada yang namanya bahasa pemrograman terstruktur, ada juga yang berorientasi terhadap objek. Nah, biasanya kalau kita menggunakan PHP kita juga harus bisa menggunakan kelas ya, karena bahasa pemrogramannya sudah ranahnya adalah berorientasi terhadap objek ya. Misalkan sebuah kelas adalah struktur yang dapat berisi properti dan metode. Nah, ini ya contohnya PHP. Nah, kelas car. Nah, di sini ada kelas namanya car. Kemudian di dalam kelas itu ya struktur kelas berisi metode. Nah, metode itu biasanya disebut dengan function ya, function ya, atau metode ya. Ada functionnya atau metodenya adalah car, this, model, view ya kan. Model view, this itu adalah script yang menunjukkan suatu model ya kan, menunjukkan ke suatu model, bahwa di model ini bisa kita arahkan ke dalam suatu model. Yang namanya model itu kan ya lebih ke suatu cara ya kan untuk mendeklarasikannya ya kan. Sama dengan model VW, bahwa model ini memiliki cara yaitu untuk menampilkan suatu stringnya adalah VW gitu ya. Kemudian ada di sini biasanya di dalam kelas, setiap kelas itu harus diakhiri atau dibuka dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini. Kemudian isi functionnya apa, kemudian setelah function pun kurung kurawal lagi, lalu this modenya apa, modelnya bagaimana, kemudian diakhiri titik koma. Ketika sudah selesai maka ditutup. Ya, ini dalam satu kelas, artinya pasangannya ini ya. Kalau yang function pasangannya adalah ini gitu ya, saling berpasangan di dalam suatu kelas ya, dan function. Ada kurung kurawal buka sebagai pembukanya dan ditutup dengan kurung tutup kurawal. Nah, kemudian di sini create an object-nya. Nah, kemudian dibuatkan suatu objek ya, namanya Herbie ya kan. Variabel Herbie sama dengan new car ya kan, new car. Berarti di sini
new itu adalah sebagai suatu apa namanya ya, pembuatan create atau mengcreate suatu objek baru ya. Karena objek baru di sini ini akan memiliki function yang sudah dideklarasikan atau sudah dibuatkan ke dalam suatu function. So hybrid model. Nah, hybrid ini adalah car. Ya, car isinya adalah model, ya kan? Maka di sini ketika ditampilkan di SO, maka yang dipanggilnya adalah hybrid dengan isiannya adalah model. Gitu ya. Berarti ketika di print out hasilnya adalah VV. Begitu ya. Ini cara apa namanya? Script untuk tipe data yang bersifat objeknya. Berikutnya adalah tipe data null. Null adalah tipe data khusus yang hanya dapat memiliki satu nilai, null. Ya udah, gitu ya. Tipe data null ini variabel yang tidak memiliki nilai, artinya kosong. Kalau di dalam database pun null itu ya dianggapnya kosong. Begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi null itu bukan string ya, Mas, hati-hati ya. Misalkan di sini ada satu variabel, variabelnya namanya x. Isinya adalah hello world. Tapi di bawahnya ada variabel lagi x sama dengan 0. Artinya hello world itu adalah x yang pertama adalah hello world nilainya. Tapi ketika dibuatkan variabel x kembali dengan isian 0, maka ketika di vardam ya x yang dimaksudnya adalah x 0 gitu ya. Jadi hello world itu ya tidak dianggap sebagai variabel yang memiliki nilai ya. Jadi yang dibacanya tetap x yang kedua atau variabel yang kedua yang isinya adalah 0 gitu ya. 0 itu kosong ya. Oke. Berikutnya konstanta. Ya, konstanta merupakan variabel konstanta atau konstan yang nilainya tidak berubah-ubah menggunakan fungsi definition. Ya, konstanta tipe data and variable. Konstanta definition as strong or numeric value. Ya, ini biasanya seperti ini ya, dia memiliki nilai tetap ya, definition company American Fresh yellow ya kan. Yellow itu kan warna ya, warna tapi dia string gitu ya. Kalau string jadi yellow ini tidak bisa dibuatkan ke dalam bentuk ya bisa saja sih ya, tapi di sini dia memiliki nilai konstanta ya, nilai yang memiliki arti gitu loh. P juga sama di sini ya. P ya artinya dia memiliki nilai 3,14 atau 3.14. NL atau BR ya, dia juga memiliki arti bahwa NL itu adalah baris baru gitu ya. Artinya tipe data konstanta ini ketika kita panggil ya dia sudah punya makna gitu ya. Kalau yellow ya berarti dia maknanya adalah color kode color ya kan. Kemudian kalau P di sini adalah rumus 3.14. Kalau NL kita panggil berarti dia adalah merupakan baris baru. Begitu ya. Ini tipe data konstanta ya yang memiliki nilai tetap dan memiliki makna ya di dalam PHP itu. Nah, berikutnya adalah operator. Nah, di dalam PHP pun karena dia merupakan suatu pemrosesan data ya, suatu bahasa yang bisa memproseskan suatu data atau informasi, maka tentunya kita tidak lepas dari yang namanya aritmatika. Ya, karena untuk mengolah data itu kan kalau tipe datanya suatu tipe data kuantitatif ya kan, suatu tipe data yang memiliki nilai, otomatis bisa dilakukan suatu
bisa digunakan suatu operator di dalam mengolah datanya. Ya, karena komputer itu ya isinya adalah angka kan, nggak bisa komputer itu membaca selain angka. Oke, ini tambah kali bagi kurang kali bagi ya. Modulus itu apa ya, bisa sisa hasil bagi kayak gitu ya. Ini operatornya seperti ini, sama ya seperti operator matematika. Nah, contoh di sini ada contoh sederhana yaitu penambahan ya. Di mana di dalam variabel x itu ada nilai 10, y ada 6. Ketika diesokan dipanggillah variabel x, kemudian ditambah dengan simbol tambah y. Berarti kan 10 ya ditambah 6. Berarti nanti yang akan di-outputkan hasil dari ESO-nya ini adalah 16. Begitu ya. Nah, begitupun pengurangan sama, perkalian juga sama, pembagian sama, modulus juga sama, sisa hasil bagi 10 ya, 10 modulus 6 gitu ya. Oke, kemudian eksponensial ya, kali. Kemudian di sini ada operator penugasan ya. Biasanya kan kalau di dalam matematika kan harus ada sama dengan ya kan, untuk menugaskan, untuk menampilkan hasil dari operannya gitu kan ya. Kemudian ada operator ya, ini bitwise-nya ada AND, ada OR, ada XOR, ada NOT, ada shift left, ya shift right, ya itu digunakan operator simbol-simbol operator seperti ini. Satu jika kedua, misalkan ya contoh yang ini ya, kita gunakan satu saja yang ini, variabel A N B. Satu jika kedua bit bernilai 1. Nah, ini untuk menentukan proposisi ya. Biasanya di sini harusnya kalian belajar dulu mengenai matematik diskrit ya, atau logika bilangan ya, untuk menentukan proposisi. Oke, kemudian ada operator perbandingan ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ada sama dengan, ada sama dengannya 3 kali, ada not sama dengan, ada lebih besar lebih kecil ya kan. Kemudian tidak sama dengan, ada kurang dari sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Ini biasanya digunakan untuk perintah looping ya kan, bisa juga untuk perintah looping itu perulangannya, karena di dalam program itu ya seperti yang dipelajari di dalam flowchart diagram ya, ada perulangan ketika nilainya belum memenuhi ya kan. Di dalam algoritma itu kan saya jelaskan mengenai perulangan, ketika nilainya belum memenuhi maka dia akan lanjut terus. Nah, itu bisa menggunakan simbol-simbol ini. Nah, begitupun dengan decision ya, decision atau jika nilainya lebih besar dari sama dengan gitu kan ya, itu bisa menggunakan operator-operator ini. Logika or not seperti ini ya. Nanti kita ini kita bahas, karena harus ada dasar juga untuk logika matematika logika ya. Kemudian penggabungan di dalam string. Nah, kemudian komentar ya. Di dalam program itu ada komentar yang fungsinya adalah untuk memberikan komentar di dalam program tersebut, bahwa program tersebut adalah untuk apa ya kan, tapi tidak dilakukan eksekusi atau pemrosesan ya, hanya sebatas untuk penanda saja ya. Itu biasanya dengan menggunakan ini, nanti kita akan bahas juga. Oke. Nah, itu pembahasan terkait dengan pertemuan keempat, yaitu pengantar bahasa pemrograman PHP atau sintaks PHP. Oke, jika ada yang ditanyakan jangan lupa nanti rekan mahasiswa bisa chat juga
atau bisa tonton di channel YouTube saya. Ya, bisa juga nanti kalian ulang-ulang lagi, baca-baca lagi atau tonton lagi. Ya, jika ada yang ditanyakan bisa langsung isi saja di kolom komentar YouTube saya, ataupun bisa langsung chatting di BOC. Oke, saya Bayu Priyatna, sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.